Shalom adik-adik. Baik, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Sebelum itu adik-adik duduk yang baik, sikap berdoa sehingga kebenaran firman Tuhan nanti dapat tersampaikan dengan baik. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita murah menangis di bawah kaki, pikiran hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti pujian kami ya Tuhan, biarlah kami di dalam kehidupan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau terus setia kepada Engkau. Biarlah kami tetap teguh dan tetap percaya kepada Engkau sampai kami tidak ada di dunia ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai bercerita pagi ini, kakak ingin bertanya kepada kalian. Andai kata ada teman kalian atau orang di sekitar kalian yang mau mengajak kalian, memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk melakukan hal-hal yang sudah itu pasti mau menyakiti hati Tuhan, apakah kalian mau menuruti mereka? Ayo dijawab ya. Perbuatan yang sudah menyakiti Tuhan, yang orang lain mau kita lakukan, apakah kita mau untuk melakukannya? Nah adik-adik, cerita yang akan kita sampaikan pada saat pagi hari ini, di mana ada seorang raja yang sangat luar biasa. Raja tersebut mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar, sangat tinggi, di
Nah, ia mendirikannya di sebuah wilayah. Adik-adik, raja tersebut mengumpulkan orang-orang penting di sekitar kerajaannya untuk menyembah patung yang ia buat tersebut. Di mana kalau ada orang yang tidak mau menyembah patung tersebut akan dicampakkan atau dihukum. Adik-adik, orang-orang pada menyembah patung raja buat tersebut. Tetapi tidak dengan tiga pemuda ini. Tiga pemuda ini, adik-adik, dia tidak mau menuruti perintah daripada raja tersebut. Dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja tersebut. Nah, adik-adik, siapakah raja yang dimaksud ini? Dan siapakah ketiga pemuda ini? Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Raja Nebukadnezar mendirikan patung tersebut di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Ketika itu Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang berkumpul, yaitu para wakil raja, para penguasa, semua orang penting dikumpulkan Raja Nebukadnezar untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Wah, kalau begitu semua orang dikumpulkan oleh raja untuk apa ya? Adik-adik, ternyata Raja Nebukadnezar mengumpulkan para pejabat dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Ternyata raja ingin semua orang menyembah patung yang ia dirikan tersebut, di mana ia mau mereka sujud menyembah. Dan adik-adik, ternyata kalau ada orang yang tidak mau menyembah patung tersebut, ia akan dilemparkan atau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Mereka berkata kepada raja, "Ya raja, kekalah hidup tuanku." mereka menemui raja itu ingin melaporkan bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikan atau yang dibuat oleh raja tersebut, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, tentunya raja marah ketika mendengar laporan bahwa ada yang tidak menuruti perintahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa untuk menghadap raja. Lalu Raja Nebukadnezar bertanya, "Apakah benar kalian tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan?" Raja menyuruh mereka untuk sujud menyembah, dan apabila mereka tidak mau, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian. Raja berkata, "Dewa manakah yang dapat menyelamatkan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Raja yang awalnya sudah marah dibuat marah lagi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tidak mau menyembah patung emas. Maka raja memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan ia memerintah untuk mengikat tangan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan mereka dilemparkan ke dalam perapian itu dengan tangan yang terikat. Ternyata apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Raja Nebukadnezar terkejut lalu bangun dengan segera dan berkata, "Bukankah 3 orang yang telah dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya Raja." Raja berkata, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu.
Mereka tidak terluka dan mereka itu seperti anak dewa. Nah adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar melihat bahwa mereka berjalan-jalan di tengah perapian itu, Raja Nebukadnezar pun berkata kepada mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. lalu keluarlah mereka bertiga dari api itu. Nah adik-adik, orang-orang yang dikumpulkan awalnya tadi pun melihat keajaiban yang dirasakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut. Mereka melihat sendiri bahwa tubuh mereka tidak mempan api, rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada kepada mereka. Melihat hal itu, Raja Nebukadnezar berkata, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah adik-adik, melihat hal itu Raja Nebukadnezar pun mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Nah adik-adik, lantas apa yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar kepada mereka bertiga? Ya, Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel tersebut. Nah adik-adik, gimana ceritanya pada saat pagi hari ini? Seru bukan? Ya adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Adik-adik, Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang untuk menyembah dewanya, Allah lain. Tetapi yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah perbuatan yang baik. Ia tidak mau menduakan Allahnya, yaitu Allah Israel. Ia tidak mau mengecewakan Allahnya, bahkan dia tidak mau berpaling daripada Allahnya untuk menyembah Allah lain yang dibuat oleh Nebukadnezar. Adik-adik, di mana kita dapat belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita terus mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, di mana api itu sangat besar, tangan mereka diikat. Akan tetapi keajaiban terjadi. Mereka bukannya hangus mati dibakar api, melainkan mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api tersebut. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka mati, bahkan mereka dibinasakan oleh orang-orang yang jahat. Tuhan menyelamatkan mereka. Buktinya mereka masih tetap hidup. Mereka menyaksikan bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Nah, bagaimana adik-adik dan kakak? Kita belajar, kita harus taat kepada Tuhan. Meskipun di sekeliling kita banyak tantangan, banyak tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Ingat, Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Tuhan satu-satunya Allah yang mampu menolong kita. Keajaiban, bahkan hal-hal yang tidak mungkin yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Ingat, taat kepada Tuhan, jangan menduakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang tidak baik.
Ingat, bukankah Allah pernah berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan itu satu, ya adik-adik, taat kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.